Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa di podcast ya bersama RR Loksmawe di edisi hari ini dengan topik pembahasan kita yaitu anak dan gadget, teman belajar atau musuh tersembunyi. Untuk membahasnya kita telah kehadiran dua narasumber kita. Kita perkenalkan terlebih dahulu ada Bang TM Nurdia Iksan selaku Direktur ASA kita. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan selanjutnya ada Tengku Ikhwansah selaku tokoh masyarakat di Kota Loksmawe. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada yang menyimak kami untuk di podcast edisi hari ini. Baik, kita langsung saja ini. Itu kita melihat saat ini banyak ya anak-anak kita tidak terlepas dari yang namanya gadget. Nah, tentu terlebih dulu, apa alasan utama anak-anak begitu tertarik dengan gadget ini, Tengku Ikhwansah? Ya baik, terima kasih banyak ya kepada kru yang bertugas pada hari ini, Pak Maimun dan teman-teman. Pak, sesuai dengan topik yang kita kupas pada hari ini terkait dengan penggunaan istilah sekarang gadget ya bagi generasi muda. Ini saya pikir sebuah topik yang sangat luar biasa. Dapat kita pahami bersama bahwa berbicara masalah gadget ini saya pikir tidak hanya diminati oleh generasi muda. Saya pikir hari ini semua kalangan ya, dari kelas bawah yang sudah bisa membaca, sudah bisa memegang katakanlah salah satu bagian daripada teknologi itu HP ya, handphone, sampai kepada orang yang mau meninggal besok mungkin semua kita sudah terikat. Jadi gadget itu sudah seperti kalagebru, sudah menjadi kebutuhan pokok ya. Artinya bangun tidur kita kadang-kadang lupa baca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi dan seterusnya. Tapi HP-nya mana? Buka HP dulu. Siapa tahu ada pesan yang penting ya. Ya. Begitu juga ketika kita mau tidur, terkadang kita lupa mungkin membaca surah Al-Muluk sekali tamat, tapi lihat HP dulu lah. Nah, sehingga buka mata, buka HP, tutup mata, tutup HP. Nah, ini saya melihat hari ini sudah mendunia. Bahkan secara umum saya juga bisa pastikan bahwa dunia tanpa teknologi, tanpa ada alat komunikasi seperti yang kita sebutkan tadi, ya gadget itu kan bagian daripada sebuah alat untuk kita menyampaikan berbagai informasi. Dunia tanpa itu seolah-olah dunia ini tidak ada. Sehingga kemarin ketika terjadinya, saya bicara umum dulu, ketika terjadinya perang antara Iran dengan Israel, ada segelintir orang berpikir begini, ini kalau sempat bom yang dicurigai oleh Amerika itu dimunculkan oleh Iran, ini apa yang akan terjadi? Karena teknologi ini akan punah. Ya kan, gelombang elektromagnetik yang merupakan media yang kita gunakan hari ini melalui gelombang itu tidak ada lagi hilang. Sehingga dunia ini seperti apa? Kekhawatiran seperti itu. Nah, jadi artinya secara positif ya alat elektronik ini ya, teknologi ini saya pikir kita tidak bisa melupakannya. Kita tidak bisa hilang dengannya karena itu adalah bagian yang sangat dibutuhkan untuk konteks kekinian. Baik di kalangan para remaja ya, pekerja sendiri, bahkan kita sebagai orang tua, saya juga ustadz sendiri tanpa ada ini juga saya juga agak kebingungan karena di sini kita menyimpan berbagai informasi. Nah, jadi bagi generasi muda khususnya ya yang kita angkat ya tema pada hari ini, apakah gadget ini akan menjadi suatu teman ya, best friend atau menjadi musuh yang tersembunyi? Saya pikir kedua-duanya benar, tergantung kepada bagaimana mereka memanfaatkannya. Jadi ketika dia memanfaatkannya dalam hal-hal yang positif, ya bagi anak-anak sekolah hari ini, dia jadikan ini sebagai sarana untuk informasi, ya untuk mendapatkan berbagai informasi yang menyangkut dengan pendidikan, ya. Yang menyangkut dengan hal-hal yang positif, saya pikir gadget itu menjadi hal yang paling penting hari ini. Ya,
ketika kita mencari bahan, kita harus menggunakan ini lebih cepat, akurat lagi. Nah, ya. Dan ketika hari ini konten-konten yang mereka sukai, karena gadget ini kan bagaikan kita melihat dunia secara umum. Apa sih yang tidak ada di sini? Mau lihat negara mana juga ada. Mau lihat orang seperti apa juga ada. Iya. Informasi apa tak ada. Tergantung sekarang hari ini konten apa yang mereka lebih sering menggunakannya. Jujur saja kita lihat, karena anak muda itu mungkin lebih kepada hal-hal yang kurang bermanfaat barangkali. Nah, jadi tergantung ini penting bimbingan daripada orang tua, ya, dunia pendidikan, bahkan juga kalau bisa para stakeholder ini harus terus memberi informasi-informasi. Kami sendiri juga sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama juga sering menyampaikan bahwa gadget ini adalah ibarat pisau. Kalau kita salah menggunakannya, maka kita akan menusuk diri sendiri. Kalau kita mampu bisa memanage dengan baik, maka dia akan bermanfaat. Ya, semua pekerjaan bisa selesai. Saya pikir secara gambaran umum seperti itu, Pak Maimun. Saya kembalikan. Baik, kita menuju ke Pak Iksan. Kalau menurut Pak Iksan selaku psikolog ini apa ini anak-anak kenapa begitu suka dengan gadget? Oke, kembali ke seperti yang disampaikan oleh Ustaz Ikhwan Syah tadi ya. Saya sambungkan sedikit. Baik. Mungkin hari ini lebih baik tinggal istri pada tinggal HP ya. Kalau istri tinggal suruh naik beca, kalau tinggal HP mau kemana cek HP biar balik, ya kan, gitulah kondisi. Tapi ketergantungan. Ya kembali lagi ada plus minusnya Pak Maimun di sini. Tapi dalam konteks psikologi, anak-anak itu memang sebaiknya dihindari dalam penggunaan gadget ini, karena ini secara fakta di tempat kita lihat hari ini anak-anak dikenal dengan speed delay. Faktor utama speed delay itu karena tidak ada interaksi, hanya menggunakan satu arah hanya screen time ini aja sih yang digunakan oleh orang tuanya. Jadi hari ini kan kadang orang tua ingin mudah lah, ingin instan dan sebagainya. Alah, jangan ganggu adik, kasih HP untuk abang. Biar jangan nangis bayi, dikasih HP, dikasih nonton dan sebagainya. Tapi secara psikologi itu banyak hal yang tidak berkembang sesuai dengan usianya. Yang bagi yang umurnya di bawah 1 tahun ke bawah itu memang sebaiknya sama sekali tidak terpapar dengan HP ini. Itu banyak sisi negatifnya. Bagi yang usianya 2 tahun, mungkin juga masih sangat-sangat, kalaupun dikasih waktunya sangat diminimalisir lah. Dan tontonan juga harus dibatasi. Karena apa? Selain merusak secara psikologi, secara fisik juga merusak ini. Artian otaknya juga bisa nggak berkembang. Ada yang bagian otak yang namanya korteks, itu bagian otak yang paling terakhir berkembang. Berarti di usia sampai 15 tahun masih berkembang otak, tapi bagian otak itu bisa rusak ketika itu terpapar dengan HP ini. Ya kan? Hari ini kan kita banyak melihat anak bermasalah hatian gini. Mungkin Pak Ikhwan Syah selain tokoh agama juga pernah di dinas pendidikan dan sebagainya. Hari ini kan banyak anak-anak yang tertidur di sekolahnya karena malamnya sibuk dengan HP, atau ketika dikasih tugas tidak selesai. Kalau tadi sebenarnya kan bisa dimanfaatkan ke hal positif, tapi karena penggunaan tidak diawasi, penggunaan juga tidak dibatasi dengan konten-konten tertentu, itu akan menjadi bumerang. Karena kita lihat di negara-negara maju itu penggunaan HP ini ya seperti barang terlarang lah. Artinya seperti di negara luar kan minum bir dan sebagainya itu kan bebas, tapi dengan ada batas usia. Begitu aja dengan penggunaan HP. Bahkan di negara Cina itu sendiri yang hari ini mungkin secara teknologi berkembang, anak yang umurnya di bawah 16 tahun itu tidak diperkenakan menggunakan HP. Kalaupun dia HP, hanya di akhir pekan tidak boleh 30 menit. Ketika lebih 30 menit, maka orang tuanya akan didenda. Artinya apa? Kembali lagi ke kita orang Islam mungkin ketika sudah balik, sudah bisa berpikir, baru ini boleh dimiliki oleh seorang anak gitu. Ya. Jadi biar pemahaman orang tua kita ngerti, ini usia berapa anak-anak bisa diberi gadget ini? Yang pasti usia 16 tahun ke atas itu lebih baik diberikan gadget. Kenapa? Ketika anak-anak diberi usia di bawah 17 tahun atau 16 tahun ke bawah diberi gadget, dia tidak akan secara fungsi interaksi sosial tidak ada. Maka sekarang coba kita lihat anak-anak mudah marah, anak-anak tidak konsentrasi dalam belajar, anak-anak tidak bisa bersosialisasi dengan teman-teman. Kenapa? Individualitas semua. Apa yang dia dapatkan ada di sini. Dan yang terbentuk di otak dia semua instan. Dia pikir apa yang dunia ini seperti apa dalam HP gitu. Kan belakangan ini kan sering kita lihat yang pernah kita sempat muncul kemarin ada geng motor dan sebagainya. Kan semua dari sini gitu. Kembali lagi itu di saat orang tua tidak mengawasi dengan begitu intens penggunaan HP ini gitu.
tidak sedikit juga yang berhak positif. Kan ada juga yang menggunakan gadget ini dapat menghasilkan uang. Iya. Ya kan, dengan jadi YouTuber, dengan menggunakan membuat aplikasi dan sebagainya. Itu juga tidak salah gitu. Artian apa yang disampaikan dengan Ustadz tadi sangat-sangat tepat. Artian ketika digunakan ini dalam bentuk penguasaan, mungkin ini akan ke hal positif. Sebaliknya ketika ini bebas maka akan kebablasan gitu. Kembali lagi ke negara kita yang katanya bonus demografi, ketika ini tidak betul-betul dihadapi, dikelola dengan baik, maka akan jadi masalah nantinya. Ya, mungkin gitu. Baik ya, masih sangat menarik ya pembahasan yang kita bahas. Kita kembali lagi ke Tengku Ikhwansyah ya, selaku tokoh masyarakat. Nah, Pak Ikhwansyah, ini bagaimana cara orang tua mengawasi penggunaan gadget pada anak? Tentunya sangat sulit, karena tadi kita mendengar ya, bila anak rewel dikasih gadget, bila nangis agar lalai dikasih gadget, tentunya kan perlu pengawasan. Ini bagaimana ini? Terlebih juga sesuai syariat Islam juga kita mengajarkan anak-anaknya kita untuk ya lebih memahami agama ini. Ya, baik. Benar sekali apa yang disampaikan oleh teman kita tadi dari psikolog. Ya, sekarang diakui ataupun tidak ya, tadi kita sudah menyampaikan secara umum ya seperti itu memang, karena dia ini ibarat kita pergi ke laut ya, kita mau memancing apa, semua ikan ada jenis ikan, ada yang bisa kita makan, ada yang tidak bisa kita makan. Nah, begitu juga dengan gadget ini, diakui ataupun tidak hari ini banyak terjadi permasalahan-permasalahan negatif ya muncul. Saya melihat pengaruh daripada ini HP, katakanlah handphone yang hari ini sudah mendunia HP rata-rata ya. Seperti disampaikan tadi, perilaku anak-anak mungkin psikolog yang lebih paham. Dia di usia awal-awal dia mengenal sesuatu ya dengan melihat. Dia lebih cenderung mencontohkan sesuatu itu, lebih banyak mendapat informasi dari apa yang dia lihat, apa yang dia tontonkan, itu yang terbentuk karakteristiknya. Nah, hari ini kita lihat di usia anak-anak SD. Di usia anak-anak SD itu dia sudah pandai, kita lihat di sekolah itu, saya pantau itu di sekolah-sekolah, dia sudah pandai menggunakan kalimat-kalimat bahasa yang bukan bahasa dia. Di mana dia dapatkan itu? Apakah orang tua yang mengajar? Saya yakin tidak mengajar. Nah, mungkin yang pertama itulah dia lihat di sini. Istilah anak-anak muda sekarang. Nah, artinya sudah terbentuk loh. Usia anak-anak SMP sudah dia pendek ngomong, mana kau bro? Itu kan bahasa dia itu. Bukan bahasa edukasi, bukan berarti salah ya. Itu kan nampak orang-orang yang sudah mengenal teknologi. Kau, semua dia melihat, dia menonton di HP ini. Apalagi sekarang ada banyak film-film yang memang diciptakan untuk anak-anak ya. Mulai dari anak-anak baru lahir ada film sekarang. Ada film mobil-mobilan. Ya mungkin satu sisi ya bagus juga, tapi terikatnya. Saya tidak mengatakan anak orang lain, mungkin ya saya juga sudah punya cucu, seperti saya setuju tadi. Ya. Ketika dia nangis, begitu kita nampak HP, langsung dia terdiam 1000 bahasa dia. Wah, langsung mamanya, orang tuanya bisa melakukan aktivitas rumah tangga. Artinya begitu sudah pengaruh. Makanya saya sepakat seperti disampaikan tadi. Kita harus mengawali dari kontrol rumah tangga. Jadi jangan terlalu cepat anak-anak pada usia yang belum saatnya itu diperkenalkan media ini. Nah, jangan berikan dia. Karena ini maaf ya, kalau kita ibarat ini kaum laki-laki ini ibarat kita merokok, Pak. Sudah kalau kecanduan itu habis makan nggak ada rokok, rasanya nggak ada makna makan paha ayam tadi. Baru balik dah tepuk si kami yang mana. Maruko anak tengke ko. Hana mangan. Anak-anak kalau ini dia tidak dapat, seperti tadi nangis. Bahkan anak-anak yang SMP itu dia bisa mengancam orang tuanya. Nyomunya hana belum HP. Janji kemarin apa? Janji kemarin kalau memang dapat nilai baik beli HP yang baru. Ya kan? Samsung yang harga 8,5. Ya, tuntut orang tua juga salah. Kenapa itu yang dijanjikan? Nah, ini kan tak mandiri juga. Jadi dari tahap awal harus dikontrol. Jadi di sini dibutuhkan peran kontrol orang tua. Karena apapun cerita itu orang tua adalah guru madrasatul ula. Dan juga Allah juga menegaskan kepada orang tua utama sekali ya kan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi bukan berarti ini api neraka. Artinya kalau ini sudah menjadi kebutuhan, ini bahaya ini.
Nah, kalau sudah menjadi kebutuhan, kalau tidak ada, ini bisa trembling dia, bisa terjadi turbulensi dia pesawatnya. Iya. Artinya nggak kontrol lagi. Maka diberi waktu tertentu. Setuju? Ya. Kalau dia misalnya SD ya atau SMP, mak saya perlu mencari bahan, kasih waktu dia. Nyoban mengret, golam ikan mak menasa kayu api. Apa-apaan ini? Pendidikan semacam apa yang kita didik? Kasih waktu 1 jam. Ya, jadi kita kontrol. Mungkin kalau seperti itu ya mungkin kita bisa masih membimbing dia mungkin bisa. Kecuali dia kalau sudah besar, ilmu agama dia sudah paham ya. Mungkin itu sudah waktunya. Itu juga itu harus kita kontrol. Makanya saya sepakat kalau negara-negara maju orang yang memproduksikan sabu-sabu dia tidak hisap sabu-sabu. Kita yang tidak menghisap, kita yang tidak memproduksikan, kita yang juara hisap sabu. Apalagi Aceh nomor 1. Sebaliknya, HP ini orang Jepang yang buat itu, anak-anak SMP, SMA saya lihat itu sudah mulai merakit ini. Tapi mereka itu nggak hidup dengan HP ini. Bahkan mereka kalau naik bus dan sebagainya, buku, ikra. Orang Aceh, orang Indonesia, ikra, tapi HP. Ya, mungkin karena pendidikannya. Jadi pengaruh pendidikan dari rumah tangga, juga sosial ya, mungkin keterbiasaan di lingkungan itu juga ini pengaruh sekali. Saya pikir itu antara lain hal-hal yang perlu kita lakukan. Ya, berarti orang tua yang bisa lakukan ya. Iya. Membatasi dan menjadwalkan ya kapan bisa dan kapan tidak. Baik, Bang Ihsan, dari segi psikolog ini bagaimana ini untuk mengawasi anak dalam penggunaan gadget? Ya, kembali lagi ya, peran orang tua di sini berarti bukan hanya ibu, tapi kedua-duanya. Karena kan kondisi hari ini kita lihat kadang prihatin kita, Bang Muhammad. Saya lebih lihat ke kasus-kasus ya. Mungkin hari ini Senin sampai Jumat orang tua bekerja. Iya. Sabtu Minggu bersama keluarga, ya kan, keluar bersama-sama. Tapi yang terjadi apa coba? Perhatikanlah di warung-warung kopi. Duduk ada anak, ada ayah, ada ibu, ada adik kakak, semua punya HP gitu. Kalau ada 4 berarti HP-nya 6. Karena punya mama dengan punya ayah 2. Punya anak 1 masing-masing. Kondisinya seperti itu. Tapi ya pengawasan tadi, yang pertama harus ada satu visi antara ayah dengan ibu. Visi itu dibentuk dari pendidikan tadi. Artinya pemahaman ini harus ada pada setiap orang tua anak-anak. Kebetulan biro kami sering juga di undang-undang di sekolah-sekolah ketika ada parenting. Di parenting itu kan salah satu jalan lah antara persamaan spesies antara orang tua dengan sekolah. Kadang sedih juga kita lihat. Saya pernah juga hadir kebetulan bersama istri sebagai orang tua nih, bukan sebagai peserta, tapi sampai ketua yayasan itu sampaikan, ingatlah Bapak Ibu yang punya anak ini bukan hanya Bapak, atau sebaliknya bukan hanya Ibu. Kenapa hari ini anak-anak ya kecanduan ini? Ya itu tadi, antara orang tua, antara ayah dengan mama itu versinya berbeda gitu. Apalagi dengan kesibukan masing-masing kan, kadang mau istirahat, jangan digangguin dan sebagainya seperti itu. Kembali lagi, pengawasan sangat-sangat penting. Toh sekarang juga kadang-kadang kita dengan anak kita lebih pintar nih menggunakan HP anak kita dibandingkan kita. Ya kan, kita harus belajar juga kadang ke dia. Tapi kan bisa, kalau untuk anak-anak itu ada namanya YouTube Kids, ada yang timer dan sebagainya. Orang tua juga harus update masa-masa seperti itu. Itu salah satu kontrol yang harus kita lakukan. Terlebih sebenarnya kondisi kontrol ini juga harus dilakukan oleh pemerintah. Kan kondisi kita jangankan anak-anak, orang tua, orang dewasa juga bisa terpapar dengan HP kan. Hari ini yang korban judol siapa? Ya, orang tua. Orang tua kan tahu judol itu, judi itu, mau judol mau judi langsung itu sesuatu yang dilarang baik agama maupun negara kan seperti itu. Pasti efeknya negatif. Nggak pernah orang yang kaya dengan judi kecuali bandar judi kan gitu maksudnya. Tapi yang sudah bisa berpikir pun bisa salah menggunakan. Bayangkan anak-anak yang belum bisa membedakan yang mana A yang mana B, apalagi benar salah, kita kasih dengan kondisi ini. Ini sama seperti yang disampaikan oleh Ustaz Ikhwansyah tadi. Ini ada seperti zat adiktif dia, yang harus ini yang terekam di otak, dia akan merusak otak. Pertama ya kecanduan dan sebagainya. Kalau nggak ada, kan ada itu di tempat kita, di sekolah kita ada menangani anak-anak yang ketika nggak diberikan ini, apa yang ada pecah di rumah. Iya. Kan sama seperti orang yang udah kecanduan sabu-sabu atau ganja. Betul. Ketika udah sakau, nggak ada apapun, seperti itu yang terjadi. Bayangkan generasi ke depan seperti apa. Kita yang hari ini mungkin mengenal HP udah di usia 20-an, kalau mungkin Ustaz Ikhwansyah 30-an, seperti apa ketergantungan dengan HP? Ya kan? Bayangkan anak-anak ketika lahir sudah di depan HP. Jadi katakanlah kalaupun kita tidak menjadi bagian yang bisa memproduksi HP, tapi jangan merusak diri dengan HP. Gitu. Jadi secara konteks psikologi ini sangat-sangat banyak efeknya. Mungkin secara fisik anak yang kecanduan HP akan tidak bisa berbicara, malas untuk olahraga, tidak ada interaksi dengan apa-apa.
secara pertumbuhan dan perkembangan juga tidak sesuai. Seharusnya dia sudah bisa berbicara, tidak bisa berbicara. Seharusnya dia sudah bermasyarakat, yang tidak mampu bermasyarakat. Itu kan yang dirusak gara-gara penggunaan tidak tepat. Itu seperti itu, Bang Mimun. Iya. Nah, ini menurut Iksan lagi, ini apakah gadget bisa benar-benar jadikan sarana belajar efektif? Kita tidak bisa menolak itu. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Ketika COVID kemarin, sarana apa yang digunakan? Ya kan? Betul kan? Harus menggunakan HP gitu. Menggunakan HP, dikasih link, membaca bahan di situ. Iya. Ketika ini digunakan dengan tepat, maka akan tepat. Ketika ini tidak disalahi, seperti ya maaf cakap kelapa lah. Di situ ada minyak, di situ ada ampas. Iya. Yang bisa menghasilkan minyak atau ampas kan manusia. Itu di sinilah kembali ke orang tua tadi. Ini media. Media ini tidak pernah salah. Yang salah dalam konteks penggunaannya, di situ kita membiarkan keleluasaan dan seperti apa. Banyak kejadian-kejadian, maaf cakap, kalau yang perempuan usia yang sudah dewasa ini juga menggunakan, maaf cakap, ada yang live dan sebagainya. Kan juga media yang salah. Gitu. Iya. Jadi kembali lagi, saya sepakat dengan apa kata Ustaz Iwan Syah, keluarga ini adalah madrasatul ula, inilah pondasi yang benar-benar harus diperbaiki kepada orang tua agar HP ini tidak akan jadi masalah. Tapi ketika rumah ini pun ya pulang ke rumah siapa pulang pula yang enggak seperti akan jadi masalah. Kok misal apa katakanlah ada peran pemerintah sana di situs-situsnya diblokir. Tapi kalau penggunaannya juga tidak dibatasi semuanya juga akan terjadi gitu. Jadi peranan orang tua semua stakeholder sangat-sangat diperlukan dalam membentuk generasi ke depan agar benar-benar berkualitas, ya kan? Jangan menjadi penyintas, artinya apa? Nanti akan jadi masalah nih. Kalau mungkin hari ini yang jalan-jalan di jalan itu karena narkoba, besok bisa jadi gara-gara ini. Ketika tidak bisa isi paket, ketika e-wifi mungkin di tempat umum sudah tidak punya lagi, itu kan seperti apa? Mungkin dalam konteks pemerintah bisa mengawasi penggunaan wifi mungkin di warung-warung kopi dan sebagainya. Karena saya melihat seperti ini Pak Ikhwan Syah, mungkin ini di luar bukan anak. Coba lihatlah yang top up yang sampai jam 12 malam masih buka, kadang sampai pagi masih buka. Itu siapa penggunanya? Kan orang-orang yang menggunakan ini. Maaf, top up 20.000 untuk apa? Iya. Jadi kondisi ini memang sangat-sangat diperparah. Apalagi secara preventifnya tidak dilakukan baik oleh tokoh masyarakat, negara atau pemerintah sendiri pun gitu. Jadi selain keluarga, pemerintah juga harus berpikir lebih keras untuk supaya generasi ke depan ini benar-benar tidak menjadi masalah agar HP ini gitu. Kalau media belajar kita tidak bisa memisahkan. Hari ini ada kejadian di mana juga ini dibantu oleh informasi ini, ya kan? Hari ini ada masalah di mana kita tahu dari sini. Hari ini berapa harga barang, berapa harga kursus seperti ini. Kita tidak bisa terlepas dari ini. Itu ketika digunakan dengan betul maka betul. Seperti juga kembali lagi dengan apa kan? Pisau tadi kalau kita potong tangan ya berdarah dia. Tapi kalau kita potong buah ya berfungsi. Seperti itulah dia. Iya. Baik, Tengku Iksan, sejauh mana efektif gadget untuk sarana belajar? Baik itu dari segi agama misalkan kita lihat, apakah bisa juga dipergunakan gadget? Iya, saya pikir apa yang dijelaskan tadi itu sudah sangat tepat sekali. Kita tidak bisa memungkiri, ya kan? Karena seperti saya sampaikan tadi di dalam media ini semua sumber ilmu pengetahuan lebih cepat kita dapat di sini. Kita mau upload buku apa ada di situ. Kita mau lihat kitab bahkan kitab kuning hari ini sudah ada di sini. Tinggal mengupload aplikasi. Saya ketika dulu waktu kuliah S2 juga banyak mendapatkan informasi lewat internet, ya kan, mengupload bahan-bahan semua cepat akurat. Tinggal kita analogi, kita cocokkan dengan pemahaman kita. Tapi juga di sini juga tidak terlepas banyak orang yang menjual agama, ya kan, menjual seperti tadi judi online, bahkan nilai-nilai negatif di sini juga banyak muncul, ya kan. Sekarang yang lebih parahnya lagi ini, maaf ini saya singgung juga sedikit, perlu saya pikir sekarang betapa terpuruknya moralitas kita orang Aceh yang bernafaskan Islam, yang diberlakukannya syariat. Urang Aceh ngon bahasa Aceh jimututo lan tiptap imaka obat obat kerah ada jihimkan. Nah cocok kemana kita bawa muka orang kita Aceh? Urinang. Maaf kalau mungkin saya sebutkan dengan kalimat yang lancang. Atau perleban kerja yang panjang oleh ya, itu nggak cocok lagi. Malu kita. Nah, dan hari ini ditonton hal itu oleh anak-anak. Jadi ini seharusnya hal-hal seperti itu ini mungkin seperti disampaikan tadi, kalau memang ditutup, ya saya juga nggak tahu secara teknologi apakah bisa dibatasi penggunaan. TikTok ini kan milik orang juga, itu banyak uang masuk. Banyak uang masuk baik yang pengguna pemilik aplikasi itu dan juga orang-orang yang me-live itu tadi. Semakin banyak follower
apa namanya Isa 10 ya makin banyak dapat duitnya. Seperti tadi tidak sedikit anak-anak usia SMA hari ini lebih banyak uang dia daripada kita. Tapi kalau berbicara dengan pendidikan, permasalahannya berapa banyak hari ini para remaja kita ketika kita berikan HP yang dia upload kebutuhan-kebutuhan pendidikan? Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Nah, kecuali di sekolah. Nah, ketika kemarin terjadi COVID-19 itu, kita langsung di sekolah dibatasi, dikontrol oleh guru. Begitu selesai. Nah, saya berharap seperti itu di rumah. Jadi di rumah juga, walaupun kita punya fasilitas WiFi di rumah, kita langsung, ini jam sampai jam sekian. Orang tua harus minta pengontrol. Nah, tapi ketika dia pergi keluar, siapa kontrol? Nah, ketika dia mengatakan belajar bersama, nah, apalagi sekarang anak-anak SMA, sudah hampir tidak bisa kita kontrol. Dia duduk di warung kopi, dengan kopi 5.000, fasilitas WiFi. Kalau WiFi lele itu mana? Bala WiFi yang jelas guys. Kopi marbe aja. Apa yang mereka lakukan di sana? Adakah dia mengupload? Tidak. Berbeda dengan kita orang tua yang sudah punya basic, barangkali kita bisa mengontrol, ya kan? Kita hanya melihat sepintas dang-dang tengah tak ketean. Nak tabu yatin ketiga truk kan? Jadi mana yatin Henry. Nah, jadi kalau memang dibilang sejauh mana sih manfaat daripada gadget ini bagi dunia pendidikan, banyak. Tapi sekarang realitas faktanya lebih banyak hal-hal yang negatif yang ditontonkan oleh para remaja kita. Kesimpulannya, pisau ternyata hari ini yang kita pakai yang untuk memotong buah-buahan, ya ternyata hari ini banyak membunuh diri. Jadi kalau bisa pemerintah, tadi juga disinggung oleh teman kita tadi ini psikolog, ini pemerintah harus mencari sebuah solusi. Misalnya warkop, ya kafe-kafe hari ini apakah dibatasi usia anak-anak yang di atas jam 10 usia sekolah SMA itu harus pulang rumah. Kalau di rumah mungkin terbatas, apalagi wifi yang nggak ada. Kalau dia buka HP nggak ada paket. Sekarang kan cari paket gratis. Nah, ini harus dilakukan sebuah upaya pencegahan untuk meminimalisir hal-hal seperti itu. Apalagi kita Aceh ini diberlakukan syariat Islam. Saya sepakat itu. Tapi ini harus kita duduk bareng, kumpul dengan stakeholder, dengan pengambil decision maker, ya orang-orang yang mengambil kebijakan itu harus duduk. Nah, insya Allah mungkin walaupun tidak 100%, ya paling tidak terlalu kontras lagi seperti apa yang kita saksikan saat ini. Demikian Pak Maimun. Ya, mungkin Pak Iksan ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri ya, untuk podcast kita edisi hari ini. Kembali lagi dengan judul tadi, ini senjata atau musuh atau teman. Kan? Itu kembali lagi, itu hanya kembali ke bagaimana menggunakan, dan peran orang tua di sini harus benar-benar ditingkatkan. Miris saya sampaikan bahwa konteks hari ini kebetulan ya di tempat kita itu banyak psikolog, dan rata-rata masalah itu kepada anak-anak yang sudah umur SD tidak mampu berbicara. Bukan anak berkebutuhan khusus, tapi dia tidak bisa mengucap. Karena apa? Tadi hanya berinteraksi hanya sepihak dia, ya kan, hanya menonton. Kalaupun ada yang dia ucapkan, kadang orang mungkin telah dari pemahaman. Orang tua bangga, anak saya sudah bisa bahasa Inggris. Kenapa? Dia bisa, kembali lagi, dia melihat, mendengarkan itu, dia cuma bisa merekam, tapi tidak bisa memaknai. Bisa berbahasa Inggris, tapi tidak tahu makna, dan tapi yang paling sulit lagi, yang paling menyedihkan lagi, tapi dia tidak bisa berbahasa yang sebenarnya. Kalaupun dia mengucapkan, tapi dia tidak tahu makna. Dia makan dibilang nom, jalan juga nom. Kadang-kadang orang tua bilang, anak baru belajar, nanti bisa nih. Tidak. Hari ini kita harus paham, dan harus orang tua harus lebih aware dan care terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak. Karena apa? Ini kalau tidak benar-benar diatasi di awal, maka akan jadi masalah di kemudian hari. Mungkin seperti itu saja. Seperti itu ya. Mungkin Tukul saya singkat. Kalau saya sebagai tokoh masyarakat, ya juga sebagai tokoh agama, dan wajib saya sampaikan, yang pertama sekali kami ingin menekankan kepada seluruh para orang tua, ya. Kita tidak menafikan bahwa elektronika ini, ya, alat elektronika ini, gadget ini penting. Tapi tolong untuk anak-anak usia yang masih sedang mengecam ilmu pengetahuan, ini bimbing mereka. Jadi jangan biasakan. Ini harus diakui seperti tadi. Betul sekali tuh. Di rumah itu seperti dibiarkan. Karena orang Cina ke uleh, backup karulung, kacau ya tidur dia. Jangan. Pikirkanlah
hari ini Anda ingin tidur nyenyak, 20 tahun ke depan Anda akan menontonkan anak-anak Anda sudah rusak. Karena ini mengandung sinar ini. Saya tidak paham, mungkin ada kecanduan yang bisa mematikan seluruh daya pikir kita tadi itu. Bahaya sekali itu. Nah, tidak sedikit dipertontonkan di sini juga. Saya pikir ini juga perlu dipublikasikan terus, bahaya-bahaya HP bagi anak-anak remaja itu. Nah, yang sampai mati berduh udah. Karena waktu tidur sini bang, tidur berdoa, terlalu kepanasan. Nah, jadi tolong jangan lihat yang positifnya, lihatlah negatifnya yang terjadi hari ini ketika ini digunakan oleh generasi. Maka peran orang tua. Juga kita berharap kepada masyarakat, tokoh masyarakat atau siapapun kita pemilik usaha kafe itu, kalau bisa demi masa depan Aceh, ya Indonesia ini ke depan, tolong kalau bisa di warkop itu juga perlu saya pikir dilakukan sebuah pembatasan, terutama sekali daripada pemerintah stakeholder mungkin perlu mengeluarkan regulasi-regulasi agar anak-anak ini usia sekolah khususnya tidak sampai menghabiskan waktunya larut dengan ini, sehingga pada akhirnya HP yang seharusnya bisa menjadi teman untuk kita berdiskusi, membantu kita ketika dalam kesulitan, ternyata hari ini menjadi kebutuhan pokok. Sama dengan breh dengan breh HP sabon boy. Nah, insyaallah mudah-mudahan kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan Aceh ke depan akan lebih baik lagi. Demikian. Baik, terima kasih Teguh Ikhwan Shah atas waktunya. Dan juga TM Nurdia Ihsan selaku Direktur ASA kita, terima kasih juga. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian podcast kita untuk di edisi hari ini dengan topik pembahasan tadi, anak dan gadget, teman belajar atau musuh tersembunyi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.